Pemirsa, kali ini kami akan melaporkan kegiatan dialog pemuda lintas agama yang digelar oleh Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Padang di Fafe Hotel Jalan Bandar Olo Padang pada hari Kamis tanggal 10 November tahun 2022. Kegiatan yang diikuti sekitar 50 orang peserta dari berbagai perwakilan ormas dan organisasi kepemudaan lintas agama tersebut, saudara, dihadiri oleh Wali Kota Padang yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Kota Padang, Bapak Tarmizi Ismail, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Padang, Bapak Profesor Salma Danis MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Bapak Haji Edi Oktaviandi, dan Kapolresta Padang yang diwakili oleh Kasat Binmas Bapak Kompol Darto. Saudara, inilah liputan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah di Kota Padang yang ada di UNAM, yang ada di pendidikan, universitas yang ada di Kota Padang. Kemudian ada istiadat sudah kita jelas, kita terdiri berbagai macam suku, kemudian agama juga ada. Kemudian kita yang kedua umat beragama kurang dalam makna agama. Ya. Karena apa Bapak dan Ibu? Kita lihat yang kita tangkap itu Bapak dan Ibu bukan identitasnya laki-laki saja, tetapi ada anak-anak perempuan. Bapak narasumber, dapat kami sampaikan bahwa peserta kita ini berasal dari pemuda lintas agama berjumlah sebanyak 50 orang. Ada perwakilan juga, ada perwakilan dari siswa-siswi kita Pak, dari Madrasah Aliyah ada sebanyak 6 orang, kemudian termasuk SMA juga, kemudian pemuda-pemuda dari masing-masing tokoh agama. Baik Bapak-bapak dan Ibu, mempersingkat waktu untuk efektifnya kegiatan kita ini, yang pertama sekali kita persilakan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang untuk menyampaikan materi terkait dengan peran Kementerian Agama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Kepada yang terhormat Bapak Haji Edi Oktaviandi SAG PD, kita persilakan. Terima kasih Pak Ketua FKUB dan panitia. Ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat strategis sekali, apalagi dengan melibatkan unsur atau kalangan pemuda remaja. Karena bagaimanapun juga pemuda remaja adalah penentu masa depan bangsa ini. Ya. Kepada kami mintakan materi peran Kementerian Agama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Saya akan banyak bicara nanti, silakan kalau ada yang perlu kita pertanyakan, kita diskusikan usul saran. Saya akan lebih senang karena ini terdapat juga dengan program kita Kementerian Agama Kota Padang untuk tahun ke depan. Yang jelas tahun 2022 ini telah ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai tahun toleransi. Ya. Sebagai lembaga kementerian, Kementerian Agama tentu memiliki visi dan misi, yaitu mewujudkan Kementerian Agama yang profesional dan handal dalam membangun masyarakat yang soleh, cerdas, moderat, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Ini adalah sebuah cita-cita yang dirumuskan oleh Kementerian Agama berdasarkan visi dan misi Presiden Bapak Jokowi. Dan ini selaras sekali dengan hati nurani kita semua. Ya, siapapun umat beragama, ya, siapapun umat beragama,
pasti menginginkan setiap umatnya itu menjadi umat yang soleh. Soleh itu memang berasal dari kata bahasa Arab, tapi dia sudah menjadi bahasa serapan. Kalau dalam visi Kementerian Agama tahun 1419 itu bukan soleh, tapi taat beragama. Namun hari ini kata soleh itu sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia, ya, yang pengertiannya tidak hanya soleh dalam artian taat dalam menjalankan ajaran agamanya, tapi juga soleh dalam segala hal kehidupan yang dijalani oleh manusia. Ia soleh sosialnya, soleh budayanya, ia soleh juga termasuk 2024 soleh politiknya, nah kan gitu. Jadi soleh itu lebih luas. Kegiatan yang luar biasa ya, adalah untuk bagaimana kita mengatakan bahwa di Kota Padang ini ya betul-betul sudah terbina sebenarnya kegiatan-kegiatan yang namanya toleransi. Ya. Nah, jadi ini adalah usaha kita dengan Pak Prof ya untuk bagaimana mengumpulkan kawan-kawan di lintas agama ya. Yang tujuan di sini adalah bagaimana kesatuan dan persatuan ini bisa terbangun. Dan kita berharap ya dengan adanya semangat ini ya tentunya akan terbina nanti kan sebuah alumni daripada dialog lintas agama ini yang betul-betul bisa memiliki program-program kerja yang nyata lagi ke depannya untuk kita sama-sama rasakan nanti di tengah-tengah masyarakat di mana mereka berada nantinya. Kenapa ini kita lakukan? Pertama, terjadi ketidakpahaman generasi muda dengan munculnya undang-undang pemerintahan Sumatera Barat, adat Bahasa Syarak Bahasa Kitabullah, yang di dalam pemahaman generasi muda bahwa di Sumatera Barat akan diperlakukan syariat Islam. Oleh karena itu, mereka, adik-adik kita, para aliansi-aliansi tadi menganggap bahwa mereka akan termarginalkan, mereka terpinggirkan dengan diberlakukan undang-undang itu. Maka sebelum ini telah terjadi dialog-dialog, kita mendatangi mereka ke tempat rumah ibadah mereka, ada yang ke gereja kami, ada yang katedral, ada ke rumah agama Buddha, agama Hindu, ya, memberikan penjelasan. Tapi dari pertemuan para tokoh-tokoh lintas agama itu menyarankan untuk dilakukan dialog di kalangan generasi muda mereka. Jika tidak, yang lebih menonjol, yang lebih banyak memprotes atau tidak setuju dan lain sebagainya itu di kalangan mereka. Maka diadakanlah kegiatan ini untuk mempertegas, memperjelas bahwa dengan berlakunya undang-undang nagari itu sebetulnya jelas Kristen, Buddha, Hindu, Islam pasti berjalan dengan damai, nyaman. Tadinya mereka menganggap dengan itu, mengira bahwa dengan undang-undang itu akan diberlakukan syariat Islam di Sumatera Barat. Tidak, hanya menjadi payung hukum bagi agama, adat, dan budaya di Minang, sehingga jelas payung hukumnya itu. Seperti kita sesuai dengan materi yang kita sampaikan kepada adik-adik kita dalam forum umat beragama kerukunan beragama ini, kita selalu pemuda ini harus menjaga saling kompak. Ya, jangan kita misalkan mendahulukan, tidak bisa kita berkata agama ini paling, agama ini tidak bisa. Kenapa? Kita selama masyarakat majemuk terjadi beberapa suku, agama, ya mungkin karakteristik juga berbeda. Tidak bisa kita. Mari kalau seandainya ada masalah-masalah di tengah pemuda di lingkungan umat berpengaruh, mari kita selesaikan dengan baik. Caranya tadi bagaimana? Kita berkumpul di dalam FKUP namanya. Kita selesaikan dengan baik supaya tidak keluar masalah ini, kita selesaikan di dalam sana.